The Streamer Award 2025. Sebuah ajang penghargaan tergengsi dan juga tertinggi untuk para streamer di seluruh dunia across the platform atau di berbagai macam media sosial. Nggak cuma di YouTube doang ya, tapi penghargaan ini juga berlaku untuk beberapa media sosial lain kayak misalkan Twitch ya, Kick, terus abis itu yang punya fitur live streaming kayak misalkan Facebook dan juga TikTok. Nah, di tanggal 8 Desember 2025 kita akhirnya tahu siapa aja yang memenangkan kategori masing-masing streamer, dan mungkin aja salah satunya itu kalian ketahui. Nah, tapi di balik itu semua, di balik kebahagiaan para streamer yang baru aja memenangkan penghargaan di The Streamer Awards, ada drama yang seru untuk kita bahas bareng-bareng. Ya, ini bersumber dari salah satu kategori di mana beberapa orang-orang di media sosial ada yang nggak terima dengan salah satu pemenang untuk kategori VTuber of the Year. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre, dan gue akan memperkenalkan ke lu semua The Burnt Peanut, seorang content creator, ya, streamer yang baru saja memenangkan VTuber of the Year untuk The Streamer Awards. Baru semua yang cuma ngeliat thumbnail doang, klipnya doang gitu ya, atau live streamnya doang, gara-gara baru aja menang The Streamer Awards ya, lu mungkin bakal bertanya-tanya, gimana cerita streamer dengan filter Instagram kacang ini bisa memenangkan VTuber Awards? Terus kalau misalnya di Twitter gitu ada yang coba buat ngekepoin, oh ternyata dia nggak suka sama VTuber, dia nggak suka dipanggil sama VTuber, tapi kenapa menang gitu? Well, kita bakal kulik bareng-bareng siapa itu The Burnt Peanut. Jadi basically dia merupakan content creator yang baru aja naik daun gitu ya. Maksudnya lu lihat sekarang live-nya berapa? 47.000 orang yang nonton. Dan ini mirroring ya, nggak cuma di YouTube doang, tapi di Twitch pun dia live streaming, dan viewersnya pun beragam, 20 ribuan. Belum semua yang penasaran dia bakal lawan siapa gitu, dia lawan siapa aja untuk The VTuber Awards. Ya, dia lawan Iron Mouse, ya, Chibidoki, Kenji, dan juga Mori Calliope. Tapi coba tebak, yang menang kategori ini adalah VTuber yang tidak paling jejepangan foto profilnya. Lihat kategori yang lain udah bener-bener anime banget gitu. Kenji, Chibidoki, Iron Mouse, Mori, tiba-tiba yang menang kacang dari Amerika. Gue gak tahu dia dari mana gitu ya. Cuma yang jelas gara-gara fakta ini banyak banget penikmat VTuber atau banyak banget penonton-penonton VTuber yang menganggap kalau misalnya di Streamer Awards cuma sekedar trolling doang, atau cuma pengen mantat-mantatin orang-orang yang menikmati streaming ya tentang VTuber gitu, atau bahkan VTuber sendiri. Lu lihat sendiri di Twitter banyak juga orang-orang yang gak terlalu terima gitu ya. Kayak misalnya Void bilang kayak, someone who hates being called a VTuber is not a VTuber. One VTuber of the year after wanting people to vote for him to get it to piece of VTubers can make this up. Gue masih belum nge-cross check faktanya benar atau kagak gitu ya. Dia di streaming bilang kalau misalkan vote gue biar VTuber yang lain itu pada ngamuk-ngamuk. Gue gak tahu apakah itu benar atau kagak gitu ya. Cuma yang jelas penghargaan ini itu based on voting. Sekali lagi gue tekankan, based on voting, berdasarkan voting. Berarti apa? Berarti ini kuat-kuatan fandom, siapa yang paling banyak buat ngevoting gitu. Kalau misalkan ada kandidat tertentu yang menang dalam suatu kategori, itu membuktikan kalau misalkan ya either emang si streamer itu jago buat nyuruh fandomnya untuk voting, atau ya emang fandomnya itu punya lebih banyak pengikut aja dibandingin kandidat-kandidat yang lain. Berarti konteks dari The Burnt Peanut itu Bang Ray, berarti ya dia jago dalam nge-convince orang-orang gitu ya untuk nge-voting dia gitu loh. Dan menurut gue nih ya, gak cuman mungkin dari segi The Burnt Peanut fanbase itu lebih banyak aktifnya gitu dibanding Hermes, Mori Calliope atau yang lain ya. Tapi ada juga mungkin beberapa orang-orang ya yang emang gak tahu nih VTuber siapa semua gitu, terus habis akhirnya mutusin buat milih The Burnt Peanut karena beda sendiri anjir dibanding yang lain. Ini reverse psychology man. Kayak istilahnya lu milih anggota DPRD komeng, padahal ada beberapa kandidat-kandidat lain yang lebih proper gitu, tapi fotonya sama semua gitu loh. Tricky kan? Tapi lu bakal pilih komeng karena kalau fotonya lucu gitu loh. Sama kayak ini men. Jadi ini bahkan beritanya rame banget gitu ya di salah satu website kayak misalnya Dexerto. Udah dibuat ya dengan judul VTubing Community Torn After Burnt Peanut Wins VTuber of the Year at 2025 Streamer Awards. Lo bisa baca sendiri gitu beritanya. Ini kita udah baca juga postingannya gitu ya. Terus habis itu meskipun beberapa kandidat-kandidat lain udah ngasih ucapan selamat, kayak misalnya Iron Mouse
Let's go, VTuber, Peanut VTuber, sorry maksudnya. Mori Calliope, Peanut Sweep, huge congrats. Chibi, congratulations Kitsu. The guy knows he's not a VTuber and push his community to vote for him to piss VTuber off at YouTube. Tetap aja masih banyak yang kurang terima kalau misalkan dia menang karena tidak merepresentasikan VTuber yang sebenarnya. Mungkin tidak sesuai dengan deskripsi yang emang digambarkan sama beberapa penikmat streaming VTuber kali ya. Karena mungkin yang emang dilihat mereka VTuber itu seharusnya ya anime. Tapi yang dilihat sama The Streamer Awards mungkin VTuber itu merupakan streamer yang cukup menggunakan avatar aja gitu dalam melakukan kegiatan streaming. Avatarnya ya balik lagi bisa apa aja, bisa jadi pohon, bisa jadi kacang, bisa jadi anime, ya yang penting entertaining gitu loh. Bahkan yang lucunya adalah Excuses sempat berkomentar soal ini men. Dia nobar by the way. Dan lu bisa ngeliat VOD dari The Streamer Awards-nya di Cutie Cinderella ya. Kita lihat dulu gimana reaksi dari Excuse. Good night and Godspeed. Hey man, yo, the VTubers in shambles. They for fucking, best reality streamer. Imagine being a VTuber taking out a fucking loan against the bank for a big fucking corporate to get a model that's costing fucking $60,000 to lose this fucking scuffest piece of shit avatar from fucking Windows 95. That's crazy. Jadi Excuse bilang kayak lu bayangin ya udah minjem duit untuk bikin model tapi tetep aja kalah sama filter Instagram yang paling tai dan ampas aja, itu agak sedikit berlebihan gitu ya. Cuman ya begitulah kira-kira dia ngomongnya. Vision in shambles ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesianya kayak udah berantakan nih VTuber. Imagine a VTuber taking out of loan against a bank to get a 60k model ya, $60,000 harusnya. Lose to the scuffest post avatar from Windows 95, that's crazy. Responnya kayak gimana Bang Ray? Orang-orang kita lihat bareng-bareng ya dari kolom komentar di postingan ini. Peanut won because he's actually entertaining, not a corporate anime bot. Diserang tuh. Kayaknya nanti. King, some VTubers think paying more for a model rig will make up for their unentertaining personality. Gak semua VTuber itu personality itu nggak yang terlalu menarik. Ada juga VTuber yang justru personality menarik tapi mungkin memutuskan untuk nggak pengen menggabungkan antara kehidupan pribadinya dia dengan pekerjaan dia sebagai entertainer gitu. Gue rasa munculnya VTuber itu setahu gue tuh ada karena emang ada beberapa orang yang pengen jadi entertainer tapi nggak pengen gitu kehidupan pribadinya tuh diketahui banyak orang gitu, dan lebih safe juga ya nggak sih. Tapi emang akhir-akhir ini kebanyakan VTuber besar gitu ya menggabungkan antara kehidupan pribadinya sama ya kehidupan VTubernya sekarang gitu. Mungkin lihat peluang juga kalau misalkan beberapa sponsor hanya pengen menerima kalau misalkan di open face reveal lah apalah gitu, gue nggak tahu ya. Burn Bennett is just that good and I can believe in just discovering him now. Dia bahkan baru tahu loh The Burn Bennett gara-gara penghargaan ini. Oh haha, my god, clip farming to rage bait, whips in shambles. His victory show the world is healing. He isn't taking swings at anyone. I think he is pointing out the craziness that is VTubing, which it is. They should bring the light that content and entertaining shouldn't take an investment of $60,000 to maybe make it the VTubing world. Gini, permasalahannya bukan seberapa mahal lu menjadi entertainer, tapi emang harga untuk membuat ilustrasi ya dan rigging itu emang mahal gitu, karena ya belajar kan untuk caranya ngegambar dan segala macam, terus kemudian ya nggak terlalu beda jauh lah sama lu mesen logo perusahaan. Itu kan bakal jadi karir lu juga gitu loh. Tapi emang untuk menjadi seorang entertainer, lu nggak perlu mengeluarkan duit sebanyak itu. Ya jual rasa malu di TikTok pun bisa, ya nggak sih? Dan paling penting tuh personal branding, sumpah dah. Gue udah berkali-kali ini ngasih tau nih. Kalau misalkan personal branding lu kuat ya udah. Lu mau pakai avatar kek, lu mau kagak kek, lu mau ngilang dulu beberapa tahun terus balik lagi kek gitu. Orang tuh pasti bakal nyari lu. Seb, VTubers lost to a Snapchat filter. Sam Adams. The literal thing and it really goes to show you it's all about personality and charisma. VTubers are literally all eye candy. People want the fantasy to be real, but in this case, the person is bigger than the fantasy. But the good stuff, streaming is quite gimmicky. Ya sesimpel nggak semua orang sampai sekarang masih menikmati anime atau kartun aja sih. Ya, dan orang yang menikmati anime atau kartun itu pasti bisa menikmati ya tontonan-tontonan yang bukan anime dan kartun gitu. Sesimpel itu. Jadi marketnya emang terbatas. Dan gue setuju di bagian personality dan karisma. Ini penting banget kalau misalnya lo emang pengen jadi entertainer.
Ya mau itu jelek, mau itu kagak gitu. Kalau misalnya lu punya personality dan kalau misalnya lu punya karisma gitu ya, lu bakalan sering banget dilihat sama orang-orang gitu sebagai orang yang mudah untuk diingat, anjay. Jadi kalau misalnya boleh gue simpulin ya, hanya beberapa doang sebenarnya yang emang masih marah-marah kenapa yang menang malahan Kacang itu untuk best VTuber. Tapi kalau misalnya buat lu semua yang penasaran, ini yang menang siapa aja untuk kategori kita bakal lihat bareng-bareng gitu ya. Best Music Streamer, jujur ini gue nggak tahu yang menang siapa. Playkuboy Max. Best Creative Art Streamer, Art Streamer, anjir streamer seni. Emiru. Dia artnya tuh ngapain? Streamer who creates the best art, food, drink, dance, cosplay, ASMR, maker and crafting. Oh, cosplay kah? Alright, best roleplay streamer. Streamer who delivers the most entertaining role-playing content in games like GTA RP, Rust, VR Chat, X Dungeons and Dragons, and more. Venom tuh yang mana sih? Venom Text kah? Best MOBA streamer. Cadrel, gue nggak tahu ini siapa. Best brand partner Red Bull. Oke, banteng ya. Hidden Game Awards, recognizing a growing streamer averaging under 200 views this year. This awards goes to a true hidden game that deserves to shine. Sinahe, Brox, Drag Stressly, Aegis Love Puzzle yang menang. Jadi bapak-bapak yang menang, gokil, respect. Best Battle Royale Streamer, ya ada Ninja tapi yang menang Clicks. Ya udah bukan era lu lagi kayaknya Ninja. Best Fighting Game Streamer, yang menang Lily Pichu. Gua nggak tahu dia siapa. Best MMORPG Streamer, Soda Popin yang menang. Gue juga nggak tahu. Best Speedrun Streamer Lilagi. Gak ada dream. Hai, anjay. Best Sport Streamer, Flight 23 White, oke. Best Minecraft Streamer, Turbo namanya. Best Marvel Streamer, Flats. Ya, Best FPS Streamer, The Burn Pit. Oh, The Burn Planet menang 2 kali. Streamer who creates the most entertaining first-person shooter content while playing games like Valorant, Overwatch 2, Call of Duty. Holy free! Best Rage Game Streamer, Jinxie. Best Reality Streamer, Rayesian Boy. Best in Real Life Streamer, ISOSpeed menang IRL Stream. Oke. Wih, Rated by TVU Networks. Anjay, ada sponsornya coy. Best Vertical Live Streamer, Keycraft. Stream of the Game, Peak. Oh, Peak yang menang. Oke. Best Content Organization, Face Clean. Best International Streamer, yang menang siapa tuh? Temp. Best Stream Duo, Agnenton and Streamly. Best Streamed Collab, Kai Senat x LeBron James. Best Marathon Stream, Maviathon 3, Kai Senat. Oke. Best Stream Event, Streamer University Kai Senat. Anjir, Kai Senat menang 3 kali anjir sejauh ini. Best Streamer Series in the box, Plague Boy Max. Oke. Best feature-nya udah kita bahas ya. Best Variety Streamer KCO. Oh, Variety Streamer deliver the best variety of gaming content, seamlessly switching between genres while keeping their audience engaged. Oh, ini basically kayak kategori untuk Kak Regi Mio. Gamers yang emang nyobain banyak game secara variatif kayak gitu. Best Just Chatting Streamer, kayak Senat ya, chatting streamer ya. Guerrilla, anjay. Free Chat, Rising Star Awards, Marlon. Best Breakout Streamer ada Deb, League of Their Own, Maya, gua nggak tahu itu siapa. Streamer Choice Awards, Jason The Win. Legacy Awards, Double Live. The Sapphire Awards, Sina. Gamer of the Year ada Kaseo. Oh, Kaseo menang 2 kali ya, mengalahkan The Burn Peanut. Dia masuk lagi anjir. Streamer of the Year, ISOSpeed. Ya, jadi itulah informasi tentang The Streamer Awards yang bisa gue sampaikan beserta dramanya. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Gue undur diri. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Let's go.